Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kita lanjutkan kuliah kita, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana kita menentukan medan magnet di sekitar kawat berarus dengan menggunakan hukum Biot dan Savart dan menggunakan hukum Ampere, di mana kedua untuk kawat berarus ini kita sudah tunjukkan bahwa kedua hukum ini menghasilkan hasil yang sama. Kemudian kita lanjutkan pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya, bagaimana medan magnet pada sebuah solenoid. Oke, jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah tunjukkan bahwa arus listrik ini menghasilkan medan magnet. Kita sudah bahas kemarin kalau di sini ada I. Arah medan magnetnya itu melingkar seperti ini, di mana arah medannya itu dengan kaidah tangan kanan, kalau ini I-nya, ibu jari kita, arah medannya seperti ini. Berarti arah medannya ini. Ini arah medannya. Nah, kita kemarin sudah belajar menentukan berapa B di sini, dan itu bisa kita tentukan dengan hukum Biot Savart dan hukum Ampere. Nanti hukum Ampere ini adalah yang akan nanti kita tambahkan, Maxwell menambahkan suku tertentu sehingga dia mendapatkan 4 persamaan Maxwell, di mana 4 persamaan Maxwell ini adalah inti dari listrik magnet. Jadi dia berhasil menggabungkan antara kelistrikan dan kemagnetan secara utuh dengan persamaan memanipulasi hukum Ampere. Nah, jadi pada tahun 1000 Faraday, ini Faraday, dengan adanya fakta ini, dia melakukan eksperimen untuk menguji apakah medan magnet, coba perhatikan, medan magnet ini bisa menghasilkan arus listrik. Oke, jadi dia ingin melakukan yang sebaliknya, ingin membuktikan. Ini tanda tanya. Oke, jadi itu tanda tanya besar Faraday pada saat itu. Dia melakukan eksperimen. Ini ada sumber arus, kita sudah bahas. Di sini ada saklar. Kemudian sini ada solenoid. Yang arusnya mengalir seperti ini. Nah, ini kita anggap ini adalah koil 1. Kita tahu medan magnet di sini seperti ini. Ini B-nya dari solenoid. Nah, dia menempatkan koil kedua. Coba perhatikan koil kedua seperti ini. Menempatkan koil kedua, kemudian dihubungkan dengan sebuah hipermeter. Oke. Nah, jadi
Yang warna merah ini koil keduanya. Oke. Nah, ternyata ketika dia tutup ini, tutup saklarnya, terus saklarnya, dia tidak mengamati ada arus pada koil kedua. Oke, jadi tidak ada arus pada koil kedua. Sehingga dia sampai pada kesimpulan bahwa medan magnet tetap ini tetap, ini tidak menghasilkan arus listrik. Oke. Hasilkan arus listrik. Tetapi, coba perhatikan, tetapi suatu hari Faraday ini menemukan bahwa ketika dia menutup saklar ini, ada arus, tetapi ada arus sebentar kemudian hilang. Oke, jadi ada arus sebentar kemudian hilang. Begitupun pada saat dia buka ini kembali, dia buka kembali saklar ini, ada arus tapi sebentar baru hilang. Jadi ada arus sesaat. Oke, jadi kalau kita gambarkan, ada ini pada koil pertama, ini arusnya. Nah, pada koil kedua, pada saat di sini ada arus seperti ini. Sebentar. Dan di sini seperti ini. Oke. Jadi ada arus di kedua ujungnya. Jadi, nah, sehingga jadi ketika dia buka saklarnya, ada arus. Ketika dia tutup pertama kali, ada arus. Jadi hanya pada saat ditutup ada arus, setelah itu tidak ada arus. Pada saat dibuka ada arus, setelah itu ada arus sesaat, setelah itu tidak ada arus. Nah, pada saat ditutup, coba perhatikan, pada saat ditutup itu medan magnet di sini. Jadi sebelum ditutup, medan magnet di sini sama dengan 0. Oke, di sini sama dengan 0. Sorry, pada saat terbuka, pada saat ditutup, medan magnet di sini itu timbul secara perlahan. Jadi medan magnet di sini itu berubah karena ada arus. Ketika dia saklarnya dibuka, medan magnet di sini juga berubah karena arusnya tidak ada. Jadi pada saat ditutup, coba perhatikan. Ini pada saat di sini ditutup, medan magnetnya naik. Oke, medan magnetnya naik sampai dia mencapai nilai yang tetap. Pada saat dibuka, medan magnetnya turun dan sampai dia 0. Kalau kita gambarkan, coba perhatikan, gambarkan. Ini medan magnetnya di solenoid. Pada saat di sini dia naik seperti ini. Pada saat di sini arusnya dimatikan. Medan magnetnya turun seperti ini. Sehingga coba perhatikan di sini dan di sini. Faraday sampai pada kesimpulan bahwa yang menimbulkan arus listrik bukan medan magnet tetap. Oke, jadi yang menimbulkan medan listrik bukan medan magnet tetap, tetapi perubahan medan magnet.
Jadi yang menimbulkan medan listrik adalah perubahan medan magnet. Oke. Nanti akan kita lihat bahwa yang dimaksud di sini adalah perubahan flux. Perubahan medan magnet ini menimbulkan arus. Nah, arus yang ditimbulkan ini biasa kita sebut dengan induksi elektromagnetik. Jadi kalau apa itu induksi elektromagnetik? Yaitu arus listrik atau medan listrik yang ditimbulkan oleh perubahan medan magnet. Jadi yang perlu Anda garis bawahi di sini, yang menimbulkan arus listrik adalah perubahan medan magnet, oke? Bukan medan magnet tetap. Oke? Jadi kalau misalnya Anda punya kawat seperti ini, ini kawat, terus Anda punya medan magnet di sini, magnet batang. Nah, medan magnetnya ini berbentuk seperti ini. Kalau di sini kutub ini, kutub utara, selatan. Jadi apa? Ini medan magnet. Ini magnet batangnya. Ini menghasilkan medan magnet statis. Jadi ini magnet batangnya menghasilkan medan magnet statis. Jadi kalau posisinya seperti ini tidak ada arus listrik di kawat ini. Oke, jadi tidak ada arus listrik di kawat ini. Kenapa? Karena medan magnetnya tetap. Ketika magnet ini digerakkan ke bawah, oke, pada saat kita gerakan itu ada arus, pada saat kita berhenti tidak ada arus listrik. Oke, ini bisa Anda bisa lakukan nanti percobaannya di eksperimen fisika lanjut. Jadi kalau pada saat anggap ini medan magnet batangnya, kalau pada saat medan magnet batangnya saya gerakan ke bawah, ada arus listrik. Oke, jadi pada saat digerakkan pada saat saya berhenti, arus listriknya berhenti. Oke, jadi hanya perubahan medan magnet yang menyebabkan terjadinya arus listrik. Sama juga pada saat saya tarik ke atas, medan magnetnya berubah, maka di kawat ini akan ada arus. Oke, nah anggap kita medan magnetnya arahnya kita arahkan ke bawah seperti ini. Oke, kita arahkan ke bawah. Jadi yang ini kita gerakkan ke bawah, magnet batangnya kita gerakkan ke bawah. Maka coba perhatikan, maka di kawat ini akan timbul arus yang arahnya seperti ini. Jadi arahnya seperti itu. Nah, bagaimana menentukan arah arus ini? Ini ditentukan dengan hukum Lenz. Oke, jadi ditentukan dengan hukum Lenz. Coba perhatikan arus ini. Coba perhatikan arus ini. Arus ini
arus ini itu akan menghasilkan medan magnet. Jadi kalau kita terapkan tangan kanan ini medan magnet, maka dia akan menghasilkan medan magnet yang arahnya ke atas. Jadi arus induksi ini menghasilkan medan magnet yang arahnya ke atas, B. Oke, jadi arus ini, coba perhatikan, arus ini menghasilkan medan magnet yang arahnya ke atas. Nah, jadi apa namanya? Arus listrik yang ditimbulkan, coba perhatikan, arus listrik yang ditimbulkan ini menghasilkan medan magnet yang melawan perubahan medan magnet. Oke. Jadi kalau kita ini perubahan medan magnet, coba perhatikan perubahan medan magnet ini menghasilkan arus listrik. Jadi perubahan medan magnet menghasilkan arus listrik. Jadi pada saat kita gerakan tadi ini ke bawah, kita merubah medan magnetnya. Nah, arus listrik ini, coba perhatikan, menghasilkan medan magnet yang melawan perubahan medan magnet ini. Jadi medan magnetnya ini arahnya ke atas. Jadi begitu cara menentukan arus listrik yang ditimbulkan oleh induksi elektromagnetik. Jadi kalau misalnya ini saya tarik ke atas, maka medan magnetnya akan arahnya ke bawah. Oke, jadi medan magnetnya kalau kita gerakkan bolak-balik magnet batangnya, medan magnetnya juga seperti ini. Oke, bolak-balik. Nah, ini pernyataan ini dikenal dengan hukum Lenz. Oke. Nanti saya kirimkan link videonya demonstrasi tentang hukum Lenz ini. Selanjutnya, jadi hukum Lenz ini hanya bersifat kualitatif. Ya, jadi hukum Lenz itu hanya menyatakan bahwa perubahan medan magnet menimbulkan arus listrik. Arus listrik ini menghasilkan medan magnet yang melawan perubahan medan magnet tersebut. Oke. Nah, Faraday melakukan eksperimen lebih lanjut. Dia melakukan eksperimen seperti ini. Di sini ada koil, kumparan ini dia hubungkan dengan sumber arus. Kita ketahui bahwa kumparan ini akan menghasilkan medan magnet seperti ini. Nah, kemudian di sini dia punya kumparan kedua. Nah, kemudian dia hubungkan dengan ampermeter di sini. Oke, untuk mengukur arusnya. Nah,
karena perubahan medan magnet ini, coba perhatikan, medan magnet ini pada saat, sorry saklarnya di sini. Tadi kita tahu bahwa pada saat di sini medan magnet, di sini akan timbul ditutup, pada saat pertama kali ditutup, medan magnetnya di sini timbul, sini akan ada arus sesaat. Oke? Karena kalau medan magnetnya sudah tetap, arusnya sama dengan 0. Nah, yang kedua yang bisa dilakukan, ini pada saat ditutup, untuk merubah medan magnet di sini, ini bisa digerakkan, coba perhatikan, ini bisa digerakkan mendekat dan menjauhi kumparan ini. Oke, jadi dia bisa, ini yang bayangkan ini kumparan 1, ini kumparan 2, kumparan 1 ini menghasilkan medan magnet, kumparan 2 ini digerakkan bolak-balik seperti ini. Oke. Nah, Faraday menemukan semakin cepat dia menggerakkan kumparan kedua ini, arus yang ditimbulkan semakin besar, atau biasa kita sebut EMF, electromagnetic force. Jadi semakin cepat dia menggerakkan kumparan keduanya, maka semakin besar arusnya. Oke. Jadi kalau di ini E2, kalau kita tuliskan, menurut Faraday, E2 ini sebanding dengan dB1 BT. Oke, jadi semakin besar rate-nya, perubahannya, E2 juga semakin besar. Nah, Faraday juga menemukan bahwa E2 ini ternyata sebanding dengan luas area 2. Oke, jadi kalau semakin besar kumparannya ini semakin besar kumparan yang ini, luasnya, maka E yang ditimbulkan juga semakin besar. Oke, E juga semakin besar. Sehingga Faraday, kita tahu ini Faraday sampai bahwa yang menimbulkan medan magnet ini ada magnetic flux dan perubahannya inilah yang menghasilkan arus listrik. Jadi apa itu magnetic flux? Magnetic flux kita sudah bahas tentang electric flux. Nah, apa itu magnetic flux? Yaitu banyaknya garis-garis medan magnet yang menembus sebuah permukaan. Oke, jadi kalau misalnya ini kita punya permukaan seperti ini, kita ambil elemen dA-nya di sini, kemudian medan magnetnya, misalnya arahnya ke sana seperti ini dA, maka flux magnetik itu adalah integral B dot dA. Flux magnetik di dA ini, the flux, jadi di daerah ini adalah B dot dA. Oke, itu kita sudah pelajari juga pada saat kita membahas electric flux. Jadi, kalau kita integralkan dua sisi, ini jadi B, ini integral permukaan terbuka atau open surface B dot dA. Oke, apa maksudnya permukaan terbuka? Ini
permukaan terbuka. Bola itu permukaan tertutup. Oke, jadi flux, didefinisikan flux, banyaknya kalau ini permukaannya adalah banyaknya medan magnet yang menembus, besarnya medan magnet yang menembus permukaan ini. Itulah yang kita sebut dengan flux magnetik. Jadi semakin, coba perhatikan, semakin luas areanya, fluxnya juga semakin besar. Semakin besar medan magnetnya, juga fluxnya semakin besar. Nah, jadi Faraday menemukan bahwa yang perubahan flux magnetik inilah yang menimbulkan medan magnet. Oke, jadi kalau misalnya kita gambarkan, misal ini permukaannya, ini kawat berarus, ini kawat. Nah, di sini ada medan magnet B. Kalau titik berarti arahnya menuju ke Anda. Oke, jadi keluar dari bidang. Jadi ini papan tulisnya ini maka arahnya keluar seperti ini. Kita sudah bahas yang lalu. Misal ini medan magnetnya di sini berubah, ini naik, oke, atau increasing bahasa Indonesia, membesar, oke. Nah, jadi medan magnetnya ini tidak statis, tetapi dia membesar. Karena dia membesar, maka flux magnetiknya juga akan membesar. Oke, jadi dia tidak statis. Jadi kata kuncinya, medan magnet yang tetap tidak menghasilkan arus listrik. Perubahan medan magnet, dalam hal ini perubahan flux, itu yang menghasilkan arus listrik. Jadi kalau sepanjang medan magnetnya berubah atau magnetic fluxnya berubah, itu akan timbul arus listrik. Nah, bagaimana arus listriknya? Karena perubahannya menuju ke keluar, maka medan magnet yang dihasilkan oleh arus ini, jadi di sini ada arus listrik yang ditimbulkan, ini I. Nah, arah medan magnet yang ditimbulkan oleh arus ini, arahnya harus ke dalam. Oke. Jadi arahnya ke dalam. Jadi arus ini I, ini menghasilkan medan magnet yang arahnya ke dalam. Kenapa dia ke dalam? Karena harusnya membesar, medan magnetnya membesar ke arah keluar. Oke. Nah, karena di sini ada arus listrik, di sini muncul IMF. Oke. IMF atau epsilon menurut Faraday, di sini sama dengan perubahan flux magnetik terhadap waktu. Oke, ini hukum Faraday. Kemudian di sini ada minus. Nah, kenapa ada minus di sini di hukum Faraday? Ini karena menurut hukum Lenz, arus yang dihasilkan menghasilkan medan magnet yang berlawanan arah dengan perubahan flux. Oke, jadi medan magnet yang dihasilkan oleh ini berlawanan arah dengan ini. Itu apa? Menurut hukum Lenz, maka di situ ada minus. Oke, jadi minus yang ada di sini ini muncul dari pernyataan hukum Lenz. Oke, jadi coba perhatikan yang ini, persamaan ini disebut dengan hukum Faraday. Munculnya tanda minus ini didasari oleh hukum Lenz. Sama dengan minus integral permukaan open surface ini B dot dA
dibagi dengan dt. Oke. Sama dengan ini integral I dot dl. Oke. Integral ini loop tertutup. Jadi ini loop tertutup, yang dimaksud loop tertutup di sini adalah yang ini. Oke. Terus E-nya, coba perhatikan, karena di sini ada arus listrik, ini, maka arahnya ke sini, di sini akan muncul medan listrik. Oke, jadi medan listrik, integral medan listriknya melalui, kalau kita ambil ini di sini dl, nah integralnya secara tertutup itu sama dengan yang ini. Oke. Nah, pernyataan ini coba perhatikan, ini disebut dengan yang ini disebut dengan ini Anda simpan, ini Anda highlight, ini kita sebut dengan hukum Faraday. Oke, jadi itu kita sebut dengan hukum Faraday. Jadi perubahan medan magnet, perubahan flux magnetik itu menghasilkan arus listrik, perubahan arus listrik dan medan magnet, medan listrik ini. Jadi kalau kita ringkas apa yang telah kita pelajari. Di awal kita pelajari integral tertutup, permukaan tertutup, E dot dA ini sama dengan sigma Q yang dilingkupi dibagi dengan epsilon 0. Oke, ini kita kenal dengan pernyataan dengan hukum Gauss. Oke. Kemudian untuk integral permukaan tertutup, ini juga permukaan tertutup. B dot dA ini sama dengan 0. Oke. Kenapa sama dengan 0? Kalau misalnya kita punya medan magnet seperti ini, magnet bar seperti ini, itu selalu ada kutub utara dan kutub selatan. Jadi arah medannya selalu seperti ini. Jadi kalau kita punya permukaan tertutup seperti di sini, jadi selalu ada medan magnet yang masuk, ada yang keluar, sehingga total plusnya sama dengan 0. Jadi ini yang kedua ini menyatakan bahwa tidak ada magnetic monopole. Oke, jadi ini menyatakan ini tidak ada magnet monopol. Oke, jadi dia selalu kutubnya selalu berpasangan. Jadi kalau misalnya
Ini misalnya Anda punya positif Q dan minus Q, Anda punya permukaan tertutup seperti ini, ada medan magnet arahnya masuk, medan listrik yang masuk, ada yang keluar, maka total fluxnya sama dengan 0. Ini dipol listrik. Kalau dipol magnetik itu selalu berpasangan, sehingga integral B dot dA selalu sama dengan 0. Itu analoginya di elektrostatis. Oke. Kemudian kita punya hukum Ampere, integral B dot dl, ini loop tertutup. Ini kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Ini sama dengan mu 0 kali I penetrasi. Oke, apa artinya I penetrasi ini? Misalnya ini close loop-nya. Nah, close loop-nya kita ada permukaan di sini. Nah, arus yang dimaksud di sini adalah arus yang menembus permukaan ini. Oke. Permukaan ini bisa flat seperti ini, bisa juga berbentuk kayak topi seperti ini. Jadi sepanjang dia menembus arusnya seperti ini. Itulah yang kita sebut dengan hukum Ampere. Ini adalah hukum Ampere. Ini hukum Ampere. Kemudian yang terakhir yang barusan kita bahas, integral loop tertutup I dot dl ini sama dengan minus d dt integral permukaan terbuka B dot dA. Oke, jadi apa? Kita sudah membahas 4 persamaan dasar di dalam listrik magnet. Jadi kita sudah hampir sampai di ujung kuliah kita, yaitu persamaan Maxwell. Jadi pada dasarnya 4 persamaan ini adalah persamaan Maxwell dengan hukum Ampere ini nanti diubah oleh Maxwell. Oke. Diubah oleh Maxwell. Oke, nanti pertemuan selanjutnya kita bahas ini. Jadi setelah hukum Ampere ini diubah oleh Maxwell, 4 persamaan ini kita sebut dengan persamaan Maxwell. Oke, saya kira cukup untuk kuliah kita hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.